Jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, masih berikan kita umur untuk sama-sama bagaimana kita mengoreksi diri kita sudah sejauh mana perjalanan kita ini, sudah sejauh mana persiapan kita ini menghadapi kehidupan sesudah kematian. Kematian adalah perkara yang pasti, suka tidak suka, mau tidak mau, kita semua akan menghadapi. Bagaimana jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW mengatakan perkara kematian ini adalah bukan akhir dari segalanya. Justru kematian ini adalah awal daripada perjalanan kita yang panjang yang tidak ada ujungnya. Apakah kita akan berada di dalam kebahagiaan yang selama-lamanya, ataukah naudzubillah min dzalik di dalam kesengsaraan selama-lamanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, ulama kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan perkara ini terus-menerus kepada kita, bahwa kita orang yang cerdas, orang yang bijaksana itu adalah bukan orang yang gelarnya banyak, bukan orang yang pangkatnya tinggi, tetapi adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah kematian, beramal. Persiapan untuk menghadapi kematian ini adalah semasa kita di dunia ini, semasa kita hidup ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah umur kepada kita ini, apakah kita gunakan untuk mempersiapkan kematian ini atau sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Rasul ke atas permukaan dunia itu tidak ada tugas lain selain untuk mengingatkan perkara ini. Satu Nabi, satu Rasul wafat, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan. Begitu terus, ada Nabi yang dikirim kepada satu kaum, ada yang dikirim kepada satu golongan, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada seluruh umat manusia. Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak terbatas pada orang Arab, tetapi semua umat manusia di seluruh dunia adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas beliau lahir ke atas permukaan bumi. Maka tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sungguh berat. Bagaimana mengajak semua orang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita tahu hanyalah 63 tahun. Beliau pun tidak pergi ke seluruh dunia untuk mendakwakan perkara ini, tapi tugas beliau sampai akhir zaman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi tugas umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak kirim lagi nabi dan rasul ke atas permukaan bumi ini. Maka siapa yang menjadi ataupun merasa sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kewajiban untuk mengingatkan perkara ini sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini
haruslah melalui cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka iman kita tertolak. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting bagi kita, salah satu sunnah terbesar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mendakwahkan agama ini. Mendakwahkan agama ini mengajak orang untuk selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara yang pertama kali diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini adalah bagaimana mengusahakan iman, mengusahakan perkara iman. Pengakuan hanya satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang kafir zaman dahulu, orang-orang Quraisy, mereka sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka berjanji itu, maka selalu dalam ucapan mereka, wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, seperti itu. Tapi mereka tidak beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keimanan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan orang-orang ya seperti ya paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Bahkan beliau yang melindungi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau tidak mau mengucapkan perkara ini, sehingga menjadi kesedihan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ini, masya Allah, dengan kesempurnaan fisik. Menurut para ulama atau para ahli ilmu pengetahuan, itu antara mata sampai kepada otak itu terdapat 70 juta sel katanya, kurang lebih ya, walau alam. Cuma yang kita dengar dari orang-orang ilmuwan itu ada 70 juta sel. Setiap sel itu bisa merekam warna, bisa merekam cahaya, bisa merekam suara, seperti itu ya, masya Allah. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila yang direkam oleh mata ini adalah perkara yang baik, maka yang akan masuk ke dalam otak kita ini adalah perkara yang baik. Apabila perkara yang baik ini masuk ke dalam otak kita, maka yang keluar dari mulut kita pun maka perkara yang baik. Tapi apabila mata kita ini melihat perkara-perkara yang buruk, maka yang akan masuk ke dalam kepala kita pun, otak kita, adalah perkara-perkara yang buruk. Dan kemudian yang akan keluar dari mulut kita, kemudian dilakukan oleh tangan dan kaki kita, adalah menuju kepada keburukan-keburukan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, ada seorang masyhur menyampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan jutaan, miliaran, wallahu a'lam triliunan benda-benda di langit itu, planet-planet. Satu matahari itu mampu menyinari sekitar katanya 25 juta planet. Sedangkan di seluruh alam jagat raya ini masih ada mungkin wallahu a'lam ribuan atau jutaan matahari. Begitu luasnya alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan sejauh yang bisa ditangkap oleh ilmu pengetahuan, itu jutaan-jutaan matahari yang mampu menyinari sekian juta planet itu pun belum mampu menyinari seluruh alam jagat raya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Masya Allah. Orang Amerika itu punya teleskop yang paling besar seluruh dunia sekarang ini, yang tingginya itu mungkin setinggi berapa gedung berlantai, gedung ya berapa lantai gitu, seperti itu. Saking tingginya sehingga daun jangkaunya itu bisa melihat planet-planet yang sangat-sangat jauh, planet-planet yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi. Sebagai perbandingannya,
kecepatan cahaya itu dari matahari yang jaraknya ribuan kilometer itu hanya perlu sekian koma detik untuk sampai ke bumi. Begitu matahari muncul, maka kurang lebih 0, sekian detik cahaya itu sudah sampai di muka bumi. Begitu dahsyatnya kecepatan cahaya ini, jutaan tahun cahaya. Sejauh mana coba? Nggak bisa dibayangkan luasnya bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Begitu banyak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa manusia ini adalah sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kita dengan berbagai kelebihan. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja ciptakan satu sel di dalam tubuh manusia ini bisa menangkap, bisa merekam berbagai jutaan warna, cahaya, suara dan sebagainya. Nah, karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia seperti ini karena kata ulama adalah untuk bisa menerima agama ini. Agama ini, kalam agama ini sempat ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada gunung pun menolak, takut. Allah Subhanahu Wa Taala sempat tawarkan agama ini kepada bintang pun takut meledak. Tapi manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan dan manusia sanggup menerimanya, sehingga manusia menjadi makhluk yang sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang lebih baik lagi daripada makhluk yang terbaik ini. Adalah makhluk yang apabila dia memiliki iman ini. Karena satu orang yang masih mengucap kalimat Allah, 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 maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tahan dunia ini dari kehancuran, dari kiamat. Selagi masih begitu beriman berarti iman ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baiknya dari orang-orang yang beriman, manusia yang beriman, Rasulullah dan para nabi adalah Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya makhluk. Ulama mengatakan, kalau tidak salah Pak Kiai Ubaidillah menyampaikan, kalau diibaratkan katanya keindahan bentuk baginda Nabi SAW itu diibaratkan semangka, maka separuh dari semangka itu adalah baginda Nabi SAW. Seperempatnya adalah tusuknya Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan seperempatnya adalah dibagikan untuk seluruh manusia. Kesempurnaan fisik baginda Nabi SAW ini setengahnya, seperempatnya untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan seperempatnya untuk kita semua ini. Masya Allah. Dari mulai lahir sampai nanti kiamat, dari mulai dunia diciptakan, ini keindahan kita ini dibagi-bagi dari yang seperempat itu, masya Allah. Begitu indahnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi di dalam takrir disampaikan Rasulullah SAW menyatakan bahwa kepada para sahabat, aku rindu dengan saudara-saudara. Para sahabat bertanya, siapa saudara-saudaramu itu wahai Rasulullah? Bukankah kami ini? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabat. Tapi saudara-saudaraku ini adalah orang yang beriman kepadaku, tetapi tidak pernah melihatku. Masya Allah. Ya. Jadi bahkan kecintaan, kerinduan orang-orang beriman itu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sekalipun beliau belum pernah melihat secara langsung fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi setiap ceritakan kisah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tergetar, senantiasa bahkan kadang-kadang tidak jarang kita meneteskan air mata, begitu rindu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih sebatas kecintaan semu. Kita ketika dibacakan kisah-kisah baginda Nabi SAW, maka kita tergerak meneteskan air mata. Tapi mungkin selang 1 jam lagi, 2 jam, 1 hari, lihat tontonan di dalam smartphone handphone kita, maka semua kerinduan kita ini hilang, berganti dengan Masya Allah, ya, kelalaian lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan yang paling sempurna kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu.
Mereka menunjukkan kecintaan kepada sahabat itu benar-benar cinta yang sejati. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka sholat berjamaah bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika mereka pulang ke rumah itu tidak bisa tidur, bolak-balik badannya. Kenapa? Karena rindu, ingin lagi melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin berjumpa lagi dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa seperti itu. Bahkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka beliau bersedih hati, hancur perasaannya, tidak sanggup melihat di Masjid Nabawi. Biasa Rasulullah SAW duduk di dalam, ya, ada berdiri di atas mimbar, kemudian ada tempat duduk beliau. Maka setiap beliau melihat ke situ nggak kuat, sehingga akhirnya beliau pergi jauh ke mana Damsyik, ya. Maka karena tidak kuatnya itu, sehingga suatu hari Rasulullah SAW datang dalam mimpi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Wahai Bilal, kenapa engkau tidak rindu padaku? Kenapa engkau tidak pernah menziarahiku? Maka Masya Allah, selepas itu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu langsung menangis. Kemudian Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu kemudian bergegas datang ke Madinah mencari baginda Nabi SAW, dan kemudian beliau naik ke atas Ka'bah. Tadinya beliau tidak mau ketika cucu kesayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain dan Hasan radhiyallahu anhu meminta Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan adzan. Tadinya Sayyidina Bilal menolak. Saya ini adalah muazzinnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal seperti, tapi karena paksaan dari cucu kesayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidina Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan kemudian mengumandangkan azan. Orang-orang Madinah menangis, teringat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang sesungguh-sungguhnya. Begitu mendengarkan Sayyidina Bilal azan, semua Madinah menangis, ikut menangis. Dan juga Sayyidina Bilal ketika mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun itu tidak sanggup. Begitu asyhadu anna Muhammad, beliau teringat sehingga sampai pingsan. Kemudian begitu bangun diulangi lagi, begitu itu pingsan lagi. Begitu tingginya kecintaan bagi Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi cerminan pada kita sudah sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kampung ya Temboro tetangga kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Di sana ada artefak-artefak peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang dari berbagai tempat datang ke Temboro untuk merasakan kedekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak orang-orang kemudian juga termenung dengan barang-barang peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita orang-orang yang dekat yang ada di Temboro, bahkan mungkin yang sekitar Temboro, kadang-kadang ada yang belum datang kepada menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Dan juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kecintaan kita ini yaitu tadi masih semu kadang-kadang. Kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih semu. Dan juga misalnya alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk belajar keluar fisabilillah mendakwahkan agama ini. Tetapi juga apakah kita keluar fisabilillah ini juga sudah muncul kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum? Apakah sudah mungkin di antara kita yang ada yang bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum? Jadi menjadi bahan refleksi perenungan kita, ya. Kita khuruj fisabilillah alhamdulillah. Tetapi bagaimana khuruj kita ini? Apakah sudah penuh kerisauan seperti risaunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
melihat umat banyak yang belum mungkin ya, beramal, ya, mengamalkan agamanya, ya. Bahkan kadang-kadang banyak orang atau bahkan umat Islam yang masih menyakiti perasaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ulama, setiap Senin malam Jumat katanya seluruh amal-amal umat itu akan dipertunjukkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu ulama yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya sampai berdarah-darah. Karena apa? Karena melihat amalan umatnya ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang sedang lemah-lemah ini ilmunya juga mungkin masih sangat-sangat sedikit, tapi belajar untuk bagaimana menghidupkan perisawa, menghidupkan usaha yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pandang, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita dan Allah Subhanahu Wa Taala pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini kayaknya itu belum sanggup ya untuk mempertontonkan atau menunjukkan amal ibadah kita. Belum sanggup kayaknya. Mungkin kita dari mulai sholat takbir atau ihram sampai salam pun kayaknya itu seumur hidup belum pernah kita konsentrasi saya ini. Sholat kita ini padahal Masya Allah sholat ini adalah perkara yang besar yang pertama kali akan dihisab di yaumil akhir nanti. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang tidak ilmunya juga mungkin belum ada, amalnya juga masih sedikit. Mudah-mudahan ini ada kesempatan bagi umat akhir zaman kita bagaimana belajar menghidupkan apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mudah-mudahan meskipun banyak salahnya, ya kita ulangi lagi, banyak salahnya kita istighfar lagi, sehingga pengorbanan kita yang ya sekedar mengikuti ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala terima. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah, alhamdulillah kita di sini sekarang sudah hari ketiga. Maka insyaallah kita akan besok mungkin akan pindah. Nah, saya berharap, teman-teman juga berharap kita sama-sama belajar. Kita ini alhamdulillah ada Ustaz Batul, tapi juga perlu seandainya kita itu juga semakin banyak ya, ulamanya yang menyertai. Kalau arahan daripada masyarakat kita itu seharusnya itu kalau kita keluar itu pertama ada hafiz Quran, ada ulamanya, alim ulamanya, sehingga selama kita keluar fisabilillah ini maka kita bisa belajar banyak hal, masanya untuk jamaah itu sendiri, juga mungkin amalan-amalannya, sehingga insya Allah jadi asbab hidayah. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak insya Allah besok kita sama-sama dari Masjid Darut Tauhid ini menyertai kami untuk sama-sama belajar lagi menghidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang besar untuk mendakwahkan agama ini. Gimana? Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan yang kehilafan dari diri saya sendiri. Pada semuanya mohon dimaafkan, pada Allah Subhanahu Wa Taala ampun yang sebesar-besarnya. Sebelum majelis kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.